roh daripada perlombaan mancing itu adalah sportivitas, Pak. Percaya diri sih, Pak, dulu ya. Pemancing kiri kanan depan belakang narik kita nggak dapat, itu tuh biasanya kita mental udah jatuh duluan. Nah kalau mental udah jatuh tuh udah apa hilang kepercayaan gitu tuh udah nggak bagus. Mesti sering datang mancing di sini tuh bisa mengamati ya. Saya pastikan kalau pemula pun, Pak, besoknya datang lagi, Pak. Baik. Ketagihan, Pak. Tuh ya, jadi di pemancingan pik ini untuk para pemula, kalau yang udah jago-jago udah nggak usah dibilang. Untuk para pemula nggak usah takut. Kayak gini nih, maksudnya kayak gini nih. Halo Sobat Angler, jumpa lagi bersama saya. Ini hari agak spesial. Saya sekarang lagi ada di pemancingan pik Pantai Dakapuk, pik pemancingan Galatama. Ini sebenarnya pemancingan udah cukup lama dan sudah terkenal. Ini sekarang saya sama pengelolanya, Pak Leo. Iya. Dengan Pak Leo. Pak. Siap, Pak. Selamat siang. Terima kasih, Pak Dulit. Pak Leo. Ya. Sebenarnya saya dengar pik itu sudah lama sekali. Berapa orang bilang sama saya, Pak Dulit cobain pik, cobain pik. Cuman saya masih belum punya keberanian. Saya biasanya mancingnya di laut atau di wild fishing. Tapi saya main Galatama itu baru ini aja mulai coba Galatama. Nggak tahu itu masih ikan, Pak ya. Ini bisa ceritakan, Pak. Ini pik ini sudah berapa lama dan berapa luas nih, Pak? Ini dibangun di akhir tahun 90-an, 98, 99, tapi baru beroperasi itu tahun 2000. Jadi sudah 22 tahun. 22 tahun, bayangin. 22 tahun. Apakah cukup Ini- lama ini memancingan? Ini Pak, saking 22 tahun jadi gini nih ya, narik ikannya Pak. Narik. Itu Pak Jadi Dulit. kita ini ngobrol-ngobrol Sambil santai. Sambil tetap mancing. Betul Pak. Apa ini Galatamanya belum mulai, tapi Iya, wih. iya Pak. Saya lemparnya nggak mau jauh-jauh, saya lemparnya dekat-dekat aja lah. Siap Pak. Mungkin yang membuat orang selalu datang penasaran ke sini di sini Pak, di kolamnya ini. Jadi bukan di fasilitasnya, tapi di kolamnya. Oh, orang datang karena Kolamnya. Nah, mungkin saya mengatakan begini. Ini kan bukan kolam buatan. oh, ini bukan kolam buatan ya? Bukan. Artinya ini airnya mengalir dari ujung sungai sana. Jadi memang benar-benar ini habitatnya ikan, Pak. Jadi bukan dibuat menjadi tempat ikan. Ini ternyata bukan kolam buatan. Bukan kolam buatan, Pak. Bukan, Ya? Pak. Jadi ini sebenarnya ujung dari kali, Betul. ujung dari kali. Jadi dari kalinya ini tidak mengalir. Jadi Iya, ujung dari kali yang dimanfaatkan betul. untuk jadi Pemancing. kolam pemancingan Galatama. Jadi sebenarnya ikan-ikan sini memang benar-benar seperti di habitatnya, begitu? Betul, Pak. Tapi mungkin ada anehnya, Pak. Iya. Habitat ikan mas itu kan di air tawar ya. Iya, iya. Sementara di kolam kita ini, Pak, ini payo ini, Pak. Oh, ini dekat laut ya? Iya, ini payo. Asin juga ini, Pak. Oh. Tapi saya nggak ahli ikan ya, Pak. Nggak ngerti juga. Oh, bisa ya ikan mas itu bisa bertahan. Dan saya mengatakan kuat, Pak. Di sini ikan bandel. Kuat. Kita cemplungin dari peternakan kita beli. Itu tanpa ada karantina, tanpa ada dulu tempat dia untuk ini pokoknya cemplungin langsung. Dan kalau di kolam lain kan ikan biasanya paling ikan gede, Pak. Tarik itu biasanya ditarik dulu, masukin karantina. Kalau enggak di sini enggak, masuk. Kayak pancing, masukin lagi langsung. Jadi kesimpulannya, Iya, Pak. ikan mas itu dia cepat menyesuaikan adaptasi ke kolam yang baru. Buktinya kan dia di kolam kalau kami disuplai dari satu daerah di Jawa Barat. Betul. Dia air tawar murni, dimasukkan sini kata menurut Pak Leo tanpa proses karantina. Dia langsung masuk dan bisa langsung adaptasi. Gitu Pak ya? Betul, Pak. Di sini nggak ada, Bapak boleh cek, nggak ada tempat karantina di sini. Pokoknya itu masuk, pancing, cemplungin lagi. Pancing, cemplungin lagi. Terus gini Pak, Iya, Bapak. ikan di sini nih kira-kira Hmm. kalau di total Iya. ini berapa ton Pak? Nah itu saya nggak mau berspekulasi sih, Pak. Karena ikan di dalam air. Iya. Yang bisa saya sampaikan ada angka-angka yang kami catat tiap hari.
Jadi ikan yang masuk kami catat berapa banyak, yang indukan, yang ikan ramai biasa berapa banyak, dan tiap hari karyawan di sini selalu mencatat jumlah ikan yang mati. Oh. Jadi hanya bisa kami kalkulasi itu jumlah yang masuk berapa, jumlah yang mati berapa. Jadi kalau taksiran, kalau dari awal mungkin ya tidak usah dari awal Pak, dari 5 tahun terakhir mungkin di sekitaran 50 sampai 70 ton gitu, ikannya adalah. Saya melihat besarnya kolam ini belum ideal memang. Ini saya akui itu, ikannya mungkin masih tetap harus ditambah. Oh, idealnya mesti harus ditambah. Masih tetap harus ditambah. Tapi kami sekarang punya agak kesulitan Pak Dudi. Kesulitan kami hari ini memasukkan ikan. Kami susah mendapatkan ikan yang ukuran yang ideal dengan yang bikini selama ini. Jadi kami di keranjang timbangan itu, bobotnya itu beratnya 1,7 di pik Pak. Artinya kalau kita nyari babon dari tempat dari peternakan, kami itu milih ikan yang ukuran murninya 789 kilo. Minimal tuh 789 kilo. Sementara kendala kami lah hari ini ya. Tahu kolam lain, teman-teman yang lain itu dia sudah membuat keranjang timbangannya lebih besar. Jadi 4 sampai 5 kilo. Jadi mereka ketika ikan di peternakan 5 kilo bagi mereka itu udah babon. Kalau di sini nggak jadi apa-apa. Jadi kami benar-benar harus nunggu ikan 789 itu ada baru kami masukin. Ini tiap hari ada lomba. Tiap hari lomba Galatama. Tiap hari rata-rata dimulai jam 3 sore Pak sampai jam 21, jam 9 malam. Rata-rata itu 2 sesi tiap hari. Tiap hari paling ada event bulanan, lomba bulanan itu sekali sebulan aja udah. Terus ya samping tiap hari itu pihak luar, perusahaan seperti IFT itu, itu juga sering mengadakan lomba di sini. Jadi sering mengadakan lomba. Jadi pihak lain ibaratnya bekerja sama dengan kita untuk mengadakan lomba. Itu sering Pak. Pernah kita bekerja sama dengan dari luar itu ngadain lomba besar yang hadiahnya ratusan juta. Ya, tiketnya ya besar juga, sesuai lah kan. Jadi pernah itu yang hadiahnya 500 juta, 300 juta. Hadiahnya? Ya. Wih, Baik, setelah 2 kali saya masih coba-nyoba nih. Nggak apa-apa. Ya, ikan di sini udah kenal Pak umpan kita Pak. Siapa dulu? Kalau ikan yang terbesar Pak, di Ikan sini terbesar. berapa kilo? Ya saya bicara yang hari ini Pak. Kalau murninya ada 10 kilo, 5. Jadi kalau ditimbang dia itu 12 kilo lebih. Oh. Ya, babon 12 kilo. Itu pun nggak banyak. Yang kalau babon yang lumayan banyak itu yang ukuran 9 kilo, 8 kilo. Ya. Kalau yang ini nih, ini belum induk ini Pak. Ini belum induk. Belum ini, masih ikan rame ini Pak. Ikan rami aja gemuk-gemuk. Iya, ini belum. Ini masih ukuran belum ditimbang itu. Ikan besarnya itu 10,5, tapi kalau kita timbang karena beratnya timbangan juga, jadi rata-rata orang lihatnya 12 kilo, padahal realnya mungkin 10,5. Sebenarnya 10,5. Kalau ini yang ramai di sini Pak mungkin ukuran 6 ke bawah Pak. Jadi 7, 8, 9, 10 itu udah timbang lah. Tapi jarang Pak. Yang jadi juara 7 kilo itu sangat jarang. Oh, Nah, biasanya di atas itu ada yang naik ya? Ya yang kami itu pastinya itu 9, 10, 8 ya. Kemungkinan ada lah masuk nominasi lah. Gitu lah. Kalau 7 mah belum lah. Iya. Kayak ikan tadi yang kita dapat itu Berapa kilo tadi kira-kira? paling 4 kilo. Tadi itu 4 kilo? Iya. Nah, itu masuk nggak pernah ditimbang yang begitu Pak. Terus Pak, di Siapa, sini Pak? ini apa yang boleh dan apa yang tidak boleh Pak? Terutama umpan Pak ya? Baik.
umpan yang kita perbolehkan itu Pak tidak lebih dari dua jenis umpan, yaitu umpan dasar ya, pelet dan sagu. Yang Hanya boleh. itu aja yang boleh, cuma itu doang. Oh, jadi yang boleh cuma pelet sama sagu. Itu yang Iya. dibolehkan. Iya, itu yang dibolehkan. Yang lainnya berarti tidak diperbolehkan. Oh. Jadi kalau ada orang campuran pakai campuran pakai ini nggak boleh tuh ya? Oh, yang penting Pak umpan dasarnya itu sagu pelet kan. Oh, umpan dasarnya Dia ya? mau jadi bikin aroma apa kan mungkin bahkan ya monggo kan gitu. Tapi kalau umpan dasarnya itu harus pelet sagu. Emang selain pelet sama sagu, umpan dasar ada apa lagi Pak? Ya kan hari ini kan berkembang Pak ya. Saya bilang dulu sebelum kita juga yang megang di sini, saya ingat itu contoh dulu bisa itu belut, kadang ya, mie gitu. Itu nggak boleh? Sama kalau saat ini kami tegasin itu tidak boleh. Oh, jadi itu tadi ya, belut, mie segala macam. Tidak boleh. Tidak Racing, roasting itu juga boleh. Cacing itu tidak boleh. Oh, Tidak iya, boleh iya. Pak. Ya. Cuma kan di kita, nah ini dia akhirnya ya. Akhirnya Pak. Wih. Enak juga tarikannya. Lumayan Pak. Jadi memang Galatama di PIK ini belum Galatama ya. Ini kita baru interview, Belum Pak. ngobrol-ngobrol aja Pak ya. Galatamanya nanti kita Pak ya. Iya Pak. Oh, iya Pak. Terus masalah sah-sahan Pak. Siapa Pak? Di sini tuh apa semua ikan yang kena itu dianggap boleh atau harus sah dia dimakan? Kalau dalam lomba Pak, jelas itu harus makan. Jadi satu kail itu minimal satu kail itu berada persis di mulut ikan. Kalau satu lagi contoh sudah di mulut, satu di sini sebelah sini itu tak sah karena satu kailnya salah satu ada yang masuk di mulut. ya betul sudah masuk di mulut. Tapi kalau tidak ada yang di mulut, di ekor, di badan itu tidak sah. Orang ikut Galatama tuh sukses tuh gimana kan sini? Pak Leo kan udah lihat banyak orang mancing umpannya, mungkin ada rahasia-rahasia umpan tertentu yang dia esennya, terutama esen yang dicampur. Tapi kenapa dia ketagihan dan kenapa dia bisa menang itu sementara orang pengen tahu. Gue nih pengen mancing tapi nggak pernah menang. Gimana sih caranya bisa menang tuh gimana sih? Ah itu gimana tuh Pak Leo? Percaya diri sih Pak dulu ya. Percaya diri, mancing itu butuh. Itu nomor satu. Butuh percaya diri. Saya pun hari ini mancing juga Pak, ibaratnya di luar kolam ini saya mancing. Tapi butuh juga tuh kita percaya diri, mau dengan umpan apapun ya, sepanjang itu tidak melanggar gitu ya. Kita butuh percaya diri karena ini kompetisi Pak. Iya iya. Beda kan dengan kita mancing mungkin Santai yang ini di kali atau di laut, beda Pak menurutku ya. Karena ini namanya lomba, ada kompetisinya. Jadi apa itu persaingannya ada. Nah, melihat teman sebelah, seberang, kiri kanan kita udah nggak percaya diri dalam kompetisi, saya pikir udah kalah sebelum bertanding ya. kalah sebelum bertanding. Jadi kalau saya pribadi mancing, saya bilang tadi sama Bapak, umpan saya paling sederhana mungkin di segala umpan yang ada di Galatama, hanya pelet tanpa apa-apa, pelet murni. Tapi yang saya bangun bener Pak, percaya diri. Dan hasilnya nggak 0-0 juga, hasilnya ada-ada aja Pak. Artinya kita beberapa kali masuk nominasi lah. Artinya itu menurut saya sangat penting lah. Di samping memang hal lain mungkin umpan, ya Pak ya. Terus kalau yang di sini kulihat tuh pemancing yang menguasai medan kolam ini itu kecenderungannya dia masuk nominasi sering, gitu Pak. Artinya kan di mana sih biasanya ikan di lapak ini, biasanya ikan ngumpulnya di mana? Tengah kah, di ujung, atau di kan di dek kan? Ada yang menguasai medan itu. Berarti yang menguasai medan itu dia sering datang. Yang sering datang. Yang sering datang. Tapi dari pengamatannya itu bahwa sebaiknya orang itu yang nomor satu percaya diri dulu. Iya. Jadi kalau kita ngelihat
pemancing kiri kanan, depan belakang narik, kita nggak dapet. Itu biasanya kita mental ya jatuh duluan. Mental ya itu udah apa hilang kepercayaan gitu tuh nggak bagus. Betul Pak. Percaya diri, umpan udah oke. Dan skill. Jadi memang skillnya memang harus pinter gimana caranya waktu kapan narik. Oh ini ditabrak ikan. Oh ini belum nih ikan baru ikan kecil. Nah ini nih baru makan. Dan mesti sering datang mancing. Di sini dia bisa mengamati ya. Mengamati karena pengelola dia bilang sering-sering datang mancing lah. Lu sering-sering mancing pik, ntar lu tahu. Wah gitu. Jadi Biar pintar Pak. Biar pintar lihat medan. Kalau di sini nih ikan main di pinggir, kalau di sini ikan dikincir. Nah, itu satu-satunya mesti datang sering-sering mancing gitu. Tapi kalau datang pertama, yang penting lempar aja dan percaya diri. Ya. Jadi di pemancingan pik ini untuk para pemula, kalau yang udah jago-jago udah nggak usah dibilang. Untuk para pemula nggak usah takut. Bawa joran. Itu di sini juga sudah ada umpan dan yang penting di sini juga ada caddy yang bisa dampingi. Betul. Ya apapun juga sudah tinggal terima bersih dah lempar. Kalau nggak bisa ngelempar diajarin, nggak bisa ngelempar juga caddy-nya yang ngelempar, lu tinggal narik doang. Gitu ya. Ada pelatih. Ada pelatih. Pokoknya caddy itu udah paling ngerti dia. Dia kalau punya kayak saya nih misalkan dia ngelempar, ngelemparinnya kayak gitu, gimana lo mau menang? Dia gitu caddy-nya. Dalam hatinya dia udah gitu. Ya jorannya panjang banget ini dia mau mentok-mentok di atas. Nah, kayak gitu loh. Pokoknya kalau pemancing pemula nggak usah takut. Datang aja. Ada instrukturnya, caddy. Di situ tinggal diajarin, semuanya lengkap, umpan ada gitu, umpan ada sih. Ada Pak, di kios ada semua kok. Di kios ada, tinggal beli aja segala macam. Betul. Oke. Tinggal bawa joran. Walaupun lupa jorannya Pak, kita pinjamin jorannya. Wih. Maka orang bilang Pak, bukan saya ngomong ya Pak Dudit ya. Orang bilang pemancingan pik ini pemancingan terbesar Pak. Termasuk pemancingan terbesar. Iya. Satu, lapaknya mungkin yang terbanyak kita ada lapak 126. Lapaknya 126. Iya, lapaknya. Dan jarak antar lapak ini coba balik. Ini 3,5 meter Pak per lapak. Jaraknya ya? Jaraknya. Antara pemancing dan pemancing jaraknya 3,5 meter. Betul. Oh jadi kita nggak ganggu kalau nggak terlalu dekat. Aman juga. Sekarang kan PPKM ini kan kita bisa jaga jarak. Betul. Aman. Betul Pak. Untuk kedepannya ini sebenarnya pik ini bagaimana Pak? Nomor satu tuh renovasi, mungkin boleh dikatakan renovasi hampir 100% dalam tahun 2022 ini. Tuh. Supaya ada keinginan kita itu menghadirkan kolam pemancingan yang benar-benar nyaman, tertib, dan sportif. Tahun 2022 ini Liga Mancing PIK 2022 akan kita mulai Juni mendatang. Juni mendatang kompetisinya memang kompetisi yang resmi Pak menurut kita ya. Artinya melahirkan juara mancing di kolam ini siapa dalam waktu 4 bulan. Jadi nanti itu sistem pengumpulan poin namanya liga. Nanti kita kumpulkan poinnya, kita atur jadwal mancingnya, pesertanya. Dari di ujungnya kita ketemu siapa peraih poin tertinggi dalam kompetisi 4 bulan itu. Sekarang sudah berjalan 20 tahun, PIK ini sudah ada rencana besar. Ini akan ada renovasi besar-besaran di sini. Dibuat supaya mancing main nyaman, didukung dengan teknologi. Jadi semuanya itu sudah diperhitungkan dengan alat-alat digital, dan yang paling penting ada apresiasi penghargaan kepada pemancing. Ini akan dibuat Liga PIK Galatama. Iya. Ya. Iya Pak. Liga Mancing PIK. Liga Mancing. Ya. Nah, itu ada kompetisi selama 4 bulan. Selama 4 bulan itu akan dinilai siapa yang mempunyai poin tertinggi. Jadi ada orang bilang, dia kebetulan dia menang hari ini, kebetulan. Ini 4 bulan diadu. Iya betul Pak. Kayak gini nih, kayak gini nih. Jadi Sambil larik Pak. 4 bulan itu diadu. 4 bulan diadu, dikasih nilai. Jadi selama 4 bulan itu siapa yang jago? Iya, siapa juara?
memberikan penghargaan kepada pemancing. Betul. Memang dia ini bukan sekedar kaleng-kaleng kebenaran menang, bukan. Tapi memang dia memang benar-benar jago. Wah, itu top tuh Pak kalau jadi. Mantap, saya tunggu Pak. Siapa Dudit? Ya. Dan Pak Dudit harus ikut jadi pesertanya. Pak. Siap. Oke, baik teman-teman, terima kasih Anda telah melihat tayangan ini. Jangan lupa subscribe and like. Salam strike. Salam strike. Kalau lagi iseng gini, saya suka browsing toko online pusat pancing. Karena di toko online pusat pancing banyak diskon sama paket-paket. Dan yang penting, toko online pusat pancing bisa dipercaya.